Fun fact dari Bang Junot. Junot harus berjualan koran bekas dan menjadi pengantar gas LPG untuk mendapatkan uang. Sebenarnya aku nggak percaya sih, tapi bener gak sih kita tanya langsung ke orangnya ya? Iya. Enggak, ini cerita-cerita sedih yang aku bikin-bikin aja. Ya, aku nggak tumbuh kembang dengan silver spoon on my mouth. Artinya apa itu? Yang artinya Bang? Yang artinya aku tidak tumbuh kembang dengan, sekarang yang lagi zaman pewaris versus perintis. Nah, jadi not even perintis juga karena aku nggak punya knowledge-nya untuk memulai sesuatu. Jadi aku dulu tinggal memang di perkampungan. Yang aku tahu tuh kalau nggak markirin mobil, nganter gas sama kiloin koran bekas. Naik kereta api ke Binjai. Lihat sawah, hati pun damai. Belajar finansial, jangan ditunda-tunda, bye. Biar masa depan tidak ambiar. Horas Medan, mana suaranya? Aduh, kayaknya belum semangat nih. Katanya suara orang Medan itu lantang-lantang ya, tapi aku mau cek ombak langsung ya. Kalau kau bilang sebelah kanan mana suaranya, boleh ya teriak ya. Yang paling kenceng ya. Oke, sebelah kanan mana suaranya? Sekali lagi belum semangat. Sebelah kanan, mana suaranya? Wah, kakak yang depan semangat banget ya kayak melihat Junot ya. Oke, yang sebelah kiri aku mau cek ombak juga. Yang sebelah kiri, Medan, mana suaranya? Yang depan-depan kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik juga kayaknya nggak mau kalah. Oke, karena udah pada semangat. Selamat datang di Educational Class hari ini. Dan Educational Class hari ini adalah rangkaian dari acara LPS Financial Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Trans Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, dan Insert Live. Dan acara ini juga didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri yang sudah mensupport acara Educational Class pada hari ini. Dan saya mau tanya nih sebelum kita mulai acara ini, kalau di Medan sebenarnya apa sih kuliner yang langsung kita kepikiran? Ada yang tahu? Saya sambil turun ya. Oke. Durian. Durian ucok. Bika Ambon. Apalagi? Mie Bangladesh ya. Oke. Ini luar biasa banget ya kayaknya. Kuliner Medan itu nggak ada yang ngalahin ya, setuju gak sih? Oke, karena makanan Medan itu bikin nanganin banget. Saya juga sebenarnya kadang-kadang boncos ya. Saya kesini ke Medan niatnya mau kerja gitu kan, tapi uangnya malah jadi boncos gara-gara makanan Medan ini emang enak-enak banget gitu. Tapi kira-kira nih, untuk jajan-jajan di Medan, gaji sebulan cukup gak sih? Ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak. Bersyukur? Oke, tapi sebenarnya cukup gak sih Kak? Nggak cukup ya? Ya? Oke. Ya emang jujur banget ya kalau misalnya kita kalap gitu kan ya, itu kan jadinya gaji sebulan nggak cukup ya. Kadang emang pengeluaran itu lebih banyak daripada penghasilannya. Sama kayak duit begitu ya, kadang kita nggak sadar. Uang itu bisa habis pelan-pelan kayak cemilan-cemilan Medan, makanan-makanan Medan. Makanya hari ini kita akan ngobrolin gimana caranya ngatur duit biar gak cukup buat makan enak aja hari ini. Tapi kita akan ngobrolin soal gimana nih caranya nanti duit itu kerja untuk kita. Bukan kita yang
capek-capek kerja-kerja mati-matian untuk uangnya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Oke, aku juga mau ingetin untuk Sobat Cuan di sini yang datang, mari kita sebarkan vibe positif dengan upload di sosial media kita. Nah, ini kita udah ada Financial Literacy Video Competition dengan tema lomba, jangan tunggu nanti, rencanakan keuanganmu sekarang. Kalau bisa dilihat, kita boleh diambil dulu di foto, karena ini hadiahnya menarik banget. Juara 1 ini akan mendapatkan hadiah sekitar 30 juta. Lalu juga juara 2 25 juta dan 20 juta. Teman-teman, sebelumnya kita udah kedatangan dari Chairman Citicorp. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke, tadi kita disamperin nih. Boleh silakan, Pak silakan. Halo, selamat datang. Pak CT, tadi ada yang nonton? Ada yang nonton? Wah, luar biasa sekali Pak. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Chairman Citicorp Bapak Hairul Tanjung. Baik, Pak, selamat datang. Oke, siap. Bapak, oke, selamat menikmati Pak, enjoy. Oke, tadi ada yang nonton ya? Kelasnya Pak Ceta ya? Di main hall ya? Oke, jadi kita balik lagi ke yang tadi. Untuk Sobat Cuan boleh ramaikan sosial media kita dengan ngepost juga nih kegiatan seru di hari ini. Dan juga jangan lupa ikuti Financial Literacy Video Competition. Dengan tema lomba, jangan tunggu nanti, rencanakan keuanganmu sekarang. Dan teman-teman atau Sobat Cuan bisa daftar langsung di detikevent.com/LPS Literasi Competition. Dan untuk submit terakhirnya ini di tanggal 30 Agustus 2025. Jangan lupa juga untuk gunakan hashtag 20 tahun LPS, hashtag Financial Literacy LPS, dan juga jangan lupa tag Instagram kami di @CNBC Indonesia, @cuap_cuan dan LPS_IDIC. Sekali lagi untuk batas akhir pengumpulan videonya di tanggal 30 Agustus 2025. Wah, seru banget ya. Tadi aku udah nanya nih, ternyata gaji sebulan di Medan itu untuk jajan-jajan gak cukup. Setuju gak sih? Setuju ya? Nah, kalau dipikir-pikir itu juga tantangan kita gak sih untuk ngatur uang saat ini? Kalau di Medan bener gak sih kita bilangnya jangan asal kalap, ntar dompet tinggal nyawa. Bener gak? Betul? Oke, nah ngomong-ngomong soal atur duit nih, aku jadi penasaran sama Sobat Cuan di sini. Udah sejauh mana sih untuk pengeluaran keuangannya dan juga pengaturan keuangannya? Biasanya kalian di sini yang duitnya cuma lewat doang siapa? Numpang lewat doang nih duitnya nih. Semuanya ya? Oke, semuanya setuju kalau misalnya saat ini duit itu kayak numpang lewat aja gitu kan. Oke, aku mau, sebelum aku memanggil narasumber kece kita hari ini, kayaknya kakak ini udah semangat banget, aku mau tanya deh. Ini biasanya kalau misalnya dapat duit bulanan ini biasanya langsung lewat gak sih Kak uangnya? Kalau saya ditabung dulu. Ditabung, setelah itu membayarkan cicilan-cicilan berikutnya. Iya, gitu aja. Kakak udah kerja atau masih kuliah nih? Saya kerja sambil kuliah. Iya, jadi saya magister dan sambil kerja. Tapi kakak udah mulai investasi belum Kak? Sejauh ini saya sudah investasi melalui tabungan, dengan gaji saya melalui investasi juga. Wah, kalau boleh tahu selain nabung tadi investasi kemana sih Kak investasinya? Saya investasi emas. Jadi masih investasi konvensional ya? Tapi masih sering dilakukan sekarang Kak? Untuk sejauh ini Kak, karena saya membayar uang kuliah, di stop dulu, untuk next mungkin saya investasi lagi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Untuk Sobat Cuan yang luar biasa banget ya. Kakak ini kerja juga sambil kuliah juga tapi bisa loh nabung dan juga investasi. Oke Sobat Cuan, saat ini kita semua tahu ya hidup itu penuh dengan tantangan. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Seperti nabung buat beli rumah atau liburan ke luar negeri. Nah semua pilihan itu ujung-ujungnya balik lagi nih ke satu hal. Yaitu bagaimana cara kita mengelola uangnya. Ngobrolin soal menabung, Sobat Cuan, tahu gak sih kalau misalnya menabung di bank itu aman banget? Tahu?
Oke, karena ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin tabungan kita di bank. Dan LPS menjamin tabungan kita di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS, baik bank umum atau BPR maupun yang konvensional atau dengan prinsip syariah. Kenapa sih kita ngatur keuangan itu penting? Karena tanpa sadar uang itu kayak air. Kalau ngalir tanpa arah habisnya bisa cepet banget. Tapi kalau kita atur alirannya, airnya, uang itu bisa jadi sumber kehidupan kita yang tentu saja bikin kita tenang. Dengan punya pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa punya pegangan di masa depan. Dan kita tahu mana untuk kebutuhan, mana untuk gaya hidup, dan mana untuk investasi. Bukan soal punya banyak atau sedikit uang, tapi soal bagaimana kita bikin uang tersebut kerja untuk kita. Jadi untuk mengelola keuangan itu bukan hanya sekedar biar nggak bokeh di akhir bulan, tapi juga biar kita bisa wujudin mimpi, biar punya rasa aman dan tentu saja bisa hidup dengan lebih terencana. So, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita panggil narasumber kita yang kece pada hari ini, sudah pada semangat? Sudah pada semangat? Kita simak video berikut ini. Berkarir di dunia entertain seakan mendapatkan red carpet untuk bisa mengembangkan diri di berbagai bidang. Menyandang status artis, masuk dunia showbiz dianggap sebagai peluang untuk meraup cuan. Tapi bagi seorang Herjunot Ali, dunia keartisan tidak membuatnya berhenti untuk mengasah kemampuan. Memiliki talenta lain selain menjadi selebriti, Junot juga berselancar di dunia per-DJ-an sejak tahun 2008. Hingga saat ini banyak hal yang dilakukan oleh Junot untuk menambah pundi-pundi dan mengembangkannya. Salah satunya dengan masuk ke beberapa sektor bisnis. Di luar layar, Herjunot sering membagikan pandangan hidupnya yang filosofis di media sosial. Ia menekankan pentingnya kesehatan mental, mengelola ego, dan terus belajar dari pengalaman. Baginya, kesuksesan adalah keseimbangan antara pencapaian profesional dan pertumbuhan pribadi. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah, Herjunot Ali. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, halo Mas Junot. Karena di Medan kita panggilnya Bang Junot aja kali ya. Oke, Bang Junot sebelumnya sudah berapa lama sih ke Medan? Berapa lama? Dari pertama kali ke Medan sampai sekarang? Sering? Sering banget? Sudah sering. Oke, dan apa sih makanan yang bikin ngangenin biasanya di Medan? Durian. Mana, kamu bawa durian nggak? Bawain besok aku flight jam 12. Hotel aku bisa. Beneran ya? Banyak ya? Ya, bener, sip. Udah gini-gini aja dia. Oke, Bang Junot, sebenarnya selain makanan apalagi sih yang bikin ngangenin dari Medan? Nama kamu siapa? Rahayu. Yang ngangenin Rahayu. Waduh. Yes. Oke, tapi kita nggak cuma ngomongin soal makanan nih Bang Junot. Kita juga sebenarnya mau ngobrolin gimana sih caranya Bang Junot ini untuk mengelola keuangan. Tapi menurut Bang Junot ngelola keuangan tuh penting gak sih? Penting banget. Ntar kalau enggak kejebak itu terus. Pinjol. Aduh, jangan sampai nih ya yang Medan, rakyat Medan jangan sampai kena pinjol ya Bang jangan ya. Jangan sampai. Oke, kita boleh duduk dulu di sini. Boleh. Aku di mana sini? Sini boleh? Oke, boleh. Thank you. Oke, kita ngobrol cantik dulu sama Bang Junot. Iya, oke. Teman-teman di sini kalau ada yang penasaran, pengen nanya-nanya sama Bang Junot, kita hold dulu karena kita langsung akan chit-chat dulu dengan Bang Junot. Ya. Bang Junot, saat ini Bang Junot pernah gak sih atau pernah ngalamin hal gak sih
salah gitu dalam mengelola keuangan. Dan bisa mungkin dijadikan pelajaran sama Sobat Cuan di sini. Oh oke, salah ya. Sebelumnya kita belum sapa-sapa teman-teman yang baru pada masuk dan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Aminnya. Kurang kencang amin. Anyway, pernah lah ngelakuin kesalahan. Di sini umurnya range berapa sih? Masih SMA? Gen Z. Ini ibunya juga Gen Z. Kalau saya sih masih. Saya masih 20-an, saya 20-an. Tapi jangan di Google, jangan di Google. Pasti pernah kalau waktu pertama kali dapat uang, terus sudah kayak gitu waktu masih belum terlalu banget tahu gimana namanya financial literacy, pasti gitu. Dapat duit lebih besar pasak daripada tiang gitu. Apalagi ada kartu kredit kan gitu. Gesek terus. Siapa di sini tagihan kartu kreditnya gali lubang tutup lubang? Banyak ya? Ibunya, aduh. Jangan Bu. Tapi kalau mau transfer saya boleh. Dah, itu aja. Oke, jadi kesalahan dalam mengatur keuangan Bang Junot ini karena mungkin terlalu hedon ya dulu ya? Apa? Terlalu hedon? Hedon, iya dong. Waduh. Artis kan? Wah. Enggak lah, maksudnya satu sama lain di antara kita mau kehidupan kita jadi artis atau enggak. Apalagi sekarang tuh dengan adanya sosial media gitu. Siapa yang selebgram di sini? Siapa selebgram? Selebgram TikTok. Seleb Medan. Oh, seleb Medan ada? Iya. Iya, dengan adanya sosial media, sekarang menurut aku tuh jauh lebih susah untuk kita nggak hedon gitu. Karena maksudnya setiap hari itu kan yang kita lihat adalah siapa beli mobil baru, terutama wah kok dia biasa liburan terus ya kan gitu. Sama waktu aku zaman umur masih nggak enak banget ya zaman umur 18 gitu, tua banget kayaknya. Waktu saya zaman masih muda itu juga kayak begitu, terpengaruh sama keadaan gitu. Padahal kita sebenarnya nggak mampu-mampu banget gitu, akhirnya ngikutin lifestyle. Oke, artinya terlalu memaksakan ya. Karena Maksain. waktu itu mungkin di awal karir ini penghasilannya belum sebanyak sekarang ya Bang Junot ya? Iya, sekarang banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak. Oke, jadi kan sempat ada kesalahan tuh, tapi akhirnya belajar dong di awal karir ini. Tapi masih inget gak sih Bang Junot, gaji pertama dulu tuh untuk jajan apa sih, untuk beli apa, untuk ngapain gitu? Oke, gaji pertama ya, gaji pertama pengen nunjukin sama orang tua lah, kasih orang tua gitu kan, kasih orang tua terus sudah kayak gitu. Cuman saya ingat pertama kali barang yang pertama kali saya beli itu adalah rumah dan mobil gitu. Rumah dan mobil, habis itu saya ke London. Gitu. London? Mengejar mimpi jadi pemain bola, aku jago loh main bolanya. Waduh, Jago. jadi selain jadi aktor, mimpinya ini jadi pemain bola? Jadi pemain bola dulunya, iya. Aku nggak pernah pede kalau aku ditanya apa yang skill set yang paling berani dibanggakan gitu. Nggak berani ngomong aku aktor atau aku DJ, enggak. Tapi aku jago main bola. Oke, Bang Junot. Kita tahu ya saat ini Bang Junot ini kita kenal sebagai aktor seperti itu. Tapi ternyata perjalanan karir dan juga finansial Junot juga punya sisi yang unik dan seru banget. Ada yang penasaran nggak? Penasaran? Oke, kita coba lihat bersama di screen sini. Oke, kita lihat bersama-sama. Fun fact dari Bang Junot. Junot harus berjualan koran bekas dan menjadi pengantar gas LPG untuk mendapatkan uang. Sebenarnya aku nggak percaya sih, tapi bener gak sih kita tanya langsung ke orangnya ya? Iya. Enggak, ini cerita-cerita sedih yang aku bikin-bikin aja. Ya, aku nggak tumbuh kembang dengan silver spoon on my mouth. Artinya apa itu? Yang artinya Bang? Yang artinya aku tidak tumbuh kembang dengan, sekarang yang lagi zaman pewaris versus perintis. Nah jadi not even perintis juga karena aku nggak punya knowledge-nya untuk memulai sesuatu. Jadi aku dulu tinggal memang di perkampungan. Yang aku tahu tuh kalau nggak parkirin mobil, nganter gas, sama kiloin koran bekas.
Nah zaman dulu kalau misalkan kita kiloin koran bekas 1 kilo itu tuh kita dapat 75 perak. Tapi waktu masih aku kecil permen tuh bisa beli 5 perak dapat 4 gitu. Jadi aku start semuanya tuh dari sini. Banyak orang yang nggak percaya gitu karena maksudnya dengan yang mereka lihat tuh adalah proses. Mereka nggak ngelihat prosesnya tapi mereka ngelihat siapa aku sekarang gitu loh. Tapi semuanya dimulai dari sini gitu. Bang Junot, tapi akhirnya itu jadi trigger gak sih? Kayak gue pengen sukses, aku pengen sukses ketika gede nanti. Trigger sih pasti ada ya. Aku rasa semua teman-teman di sini pasti pengen lah gitu. Pengen sukses nggak? Kaya, mau kaya. Mau kaya siapa kayanya? Kalau cewek-cewek pengen kayak Nagita. Atau enggak pengen kayak siapa gitu. Ya pasti semua perempuan di sini itu kan kayak pengen jadi entrepreneur, ya kan, pengen sukses gitu dan pengen independent woman. Wih, siapa yang mau jadi independent woman di sini? Oke, banyak ya. Iya, dan sekarang kan banyak artis-artis perempuan yang jadi entrepreneur, terus udah kayak gitu jadi idola-idola teman-teman juga pasti ada yang bikin bisnis skincare dan segala macamnya gitu. Kalau aku dulu nggak punya mimpi segitunya karena nggak punya pilihannya juga gitu. Jadi yang sejauh yang aku tahu, aku harus menghasilkan uang secepat mungkin, di mana semua hal yang aku coba ternyata gagal semua. Dan akhirnya aku mikir, kan aku putih ya zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih putih apa enggak. Zaman dulu tuh teman-teman aku bilang, lu kalau mau cari duit gampang lu jadi artis aja gitu loh. Nah akhirnya aku nggak punya kemampuan jadi artis, aku sukanya main bola, tapi jadi pemain bola juga gagal. Disuruh jadi pengacara, aku juga ternyata nggak sepinter itu. Dan kemudian akhirnya masuklah aku jadi artis dan berharap aku pengen kaya dan sukses dari situ. Oke, Bang Junot ini juga mengawali karirnya dari modeling ya Bang ya? Aku dari MTV. MTV, VJ? Pada tahu MTV gak sih? Pada tahu MTV VJ gak? Oke. Pada tahu MTV gak sih? Kesian amat yang ini cuma 3 orang. Karena Gen Z semua ya, itu berapa tahun yang lalu Bang? Iya, MTV itu pada zamannya itu adalah staple. Dimana suatu institusi yang kalau udah masuk situ tuh lo berarti keren banget gitu loh. Pada zamannya. Gitu. Akhirnya aku jadi VJ dulu, abis itu sempat juga di Indonesian Idol. Pada nggak tahu pasti aku dulu pernah di Indonesian Idol. Nyanyi ya, aku dulu penyanyi. Mau aku nyanyi nggak sih? Bercanda bawain acara. Aku bawain acara di Indonesian Idol dan kemudian akhirnya jadi pemain film. Pas di film itu ternyata aku dibilangin sama banyak temen aku bahwa aku tuh adalah pecundang katanya. Gitu. Kenapa? Karena aku selalu quitter. Jadi aku memulai sesuatu tapi nggak pernah nyelesain. Dan akhirnya di film itu aku pengen ngebuktiin bahwa sebenarnya pada saat kita memulai sesuatu kita nggak butuh passion. Yang kita butuh adalah determinasi, yang kita butuh adalah sesuatu yang grit namanya. Kenyamanan kita dalam ketidaknyamanan gitu. Seberapa nyaman kita bisa dalam pressure gitu dan akhirnya aku mudah-mudahan membuktikan diriku waktu itu jadi pemain film yang sukses gitu. Mudah-mudahan. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Herjunot Ali. Mudah-mudahan. Pada nonton film aku gak sih? Ada yang tahu apa? 5 cm. Sekarang kapalnya udah tenggelam. Kapalnya udah. Nontonnya di bioskop atau di mana? Bohong. Gak bayar nonton Netflix nih pasti. Pas film itu keluar mereka masih pada SD Bang. Kamu jangan gitu dong. Tua banget. Oke, kita sekarang beralih nih. Kita main mini games dulu sama Herjunot Ali ya. Nanti gampang banget Bang Junot. Saya akan kasih beberapa pertanyaan. Bang Junot cukup jawab salah atau benar dan apa alasannya. Siap? Siap. Nanti aku minta teman-teman atau sobat cuan juga ya untuk ngecek jawabannya benar atau salah. Setuju? Oke, pertanyaan pertama. Kita akan mulai ya Bang Junot ya. Siap. Kalau masih muda nabung itu nggak penting. Benar apa salah? Sorry, apa nggak penting? Kalau masih muda nabung itu nggak penting. Salah. Salah. Benar jawabannya? Benar ya? Benar apa salah?
Bener apa salah? Ayo konsentrasi. Aku ikutin kalian aja deh. Kalau masih muda nabung nggak penting. Salah. Salah. Oke, jawabannya salah. Salah. Oke, aku mau move ke pertanyaan kedua Bang Jarod. Kalau gaji baru cair, hal yang pertama harus dilakukan adalah langsung pakai buat check out. Benar apa salah? Salah. Jelas salah. Salah apa benar? Salah. Tapi Kan? pengaplikasiannya pada langsung check out gak sih? Ini check out apa sih? Shopee. Check out belanja Bang. Oh, E-commerce, check out. e-commerce. Iya. TikTok live. Iya. Jawabannya salah ya. Tapi ternyata masih banyak nih yang realisasinya tuh bener jawabannya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Semakin cepat mulai menabung atau investasi, semakin besar peluang punya kebebasan finansial. Benar apa salah? Bener. Benar? Oke, benar. Cakep. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Belanja barang branded gak masalah asal tidak mengganggu pos kebutuhan lain. Nah, asal. Oke, aku ulang ya pertanyaannya ya. Ya. Belanja barang branded gak masalah asal tidak mengganggu pos kebutuhan lain. Jawabannya benar apa salah? Benar. Benar ya? Jawabannya betul. Kayak Bang Jarod manut-mangut aja ya. Aku ngikutin perempuan aja sih. Oh, luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Investasi itu cuma buat orang kaya. Salah beneran. Alasannya apa sih Bang? Kenapa investasi itu nggak cuma buat orang kaya? Sekarang 20.000 aja bisa invest. 20.000, dulu kan 100.000, sekarang 20.000 udah bisa invest. Oke, Gitu. jadi dari hal-hal kecil itu kita udah bisa investasi ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman di sini juga jangan takut nih untuk investasi karena sudah bisa dimulai dari 20.000 aja udah bisa mengembangkan uangnya jadi yang kerja untuk kita, bukan kita yang kerja untuk uang. Nah, jadi Bang Junot dan juga Sobat Cuan, nabung dari muda itu ternyata penting banget. Karena semakin kalian cepat mulai menabung dan belajar investasi, semakin besar peluang kalian punya kebebasan finansial atau financial freedom. Nah, pastikan juga untuk Sobat Cuan kalau nabungnya di bank, jangan di celengan apalagi di bawah bantal. Takut rayapan soalnya. Dan nabung di bank itu aman banget, ada LPS yang menjamin tabungan kita di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Sobat Cuan juga nggak perlu takut, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Baik bank umum atau BPR atau konvensional atau syariah. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Junot ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silahkan kita kasih Bang Junot minum dulu ya. Oke. Bang Junot tadi yang depan-depan ciwi-ciwi semangat banget kayaknya ya. Udah jam segini loh padahal. Maaf ya aku minum. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dimaafkan katanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bang Junot nih. Ya. Menurut Bang Junot, apa sih definisi cuan yang sebenarnya? Apakah sekedar untung atau ada makna lain? Oke, ini kalau aku ngomong serius, kalau udah pertanyaannya serius nggak apa-apa ya. Oke, definisi cuan menurut aku adalah saat kamu sadar bahwa apa yang kamu punya hari ini, berapapun uang yang kamu punya, mau 100.000, 1 juta, itu kamu harus sudah tahu itu nilainya itu udah tergerus per hari ini. Nggak usah nunggu tahun depan. Gitu. Jadi definisi cuan menurutku adalah saat kamu tahu bahwa uang kamu itu di instrumen apapun kamu taruh itu fight the inflation gitu. Jadi bisa ngelawan inflasinya bahkan jauh lebih tinggi daripada inflasinya gitu. Itu definisi cuan menurut aku. Jadi apapun mau investasi kamu di area instrumen investasi apapun atau bisnis gitu, kamu harus tahu apapun duit kamu itu kalau cuan kamu harus ngelawan inflasinya. Oke, tapi kalau in this economy nih ya, kita sebutnya kan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Bang Junot apa sih Bang tantangan terbesar ekonomi di zaman sekarang gitu? Tantangan terbesar ekonomi di zaman sekarang itu adalah teman-teman kadang nggak tahu apa yang teman-teman selama ini lakuin
pelajarin dan semua hal yang kalian tuh tahu 4 tahun kuliah, 6 tahun spesialisasi, S2, S3. Tapi kalian nggak sadar sebenarnya kalian tuh cuman postponing the reality. Gitu. Kalian nggak tahu sebenarnya yang kalian pelajari itu gunanya apa. Dan kemudian setelah lulus nanti kalian ngerasa berhak. Pada saat itu kalian akan menyalahkan keadaan. Ya kan? Nyalain keadaan bahwa kayak yang gue udah kuliah 4 tahun nih kok gue susah cari kerja. Ya kan? Padahal sebenarnya kalian nggak sadar. Berapa banyak teman-teman di sini yang udah pakai AI? Pasti semua dong. Ya kan? ChatGPT, Gemini, atau apapun lah gitu. Kalian harus tahu bahwa tantangan terbesar teman-teman semua in this economy adalah apa yang kalian pelajari selama ini. Pada saat kalian lulus, kalian nggak boleh ngerasa berhak gitu, karena kalian akan digantikan gitu. Plus faktor-faktor X yang lainnya di mana zaman dulu aku nggak punya banyak pilihan. Zaman dulu aku nggak tumbuh kembang sama sosial media, ya kan? Zaman dulu pilihan aku untuk beli mobil baru, liburan murah, war ticket, dan segala macamnya aku nggak punya banyak pilihan. Teman-teman di sini banyak sekali pilihannya sekarang, ya kan? Dari TikTok, dari Instagram, itu tuh banyak banget pilihannya. Nah itu kalau kita nggak bisa atur diri kita untuk bisa ada di area, gue tahan dulu karena gue belum sanggup sebenarnya, gitu. Jadi hal-hal itu tuh sekarang dengan overflowing information and paradox of information itu ngebuat teman-teman tuh gatel gitu loh untuk ngeluarin sesuatu yang sebenarnya teman-teman nggak punya. Jadi dua itu gitu. Skill set yang teman-teman harus tahu bahwa spesifikasi skill set nanti di area 4 sampai 5 tahun mendatang itu teman-teman harus punya, terutama yang berhubungan sama teknologi sama AI. Dan yang kedua adalah paradox of information, apalagi di area lifestyle. Itu dua hal itu tuh yang harus diperhatiin untuk survive in this economy. Oke, tadi mungkin bisa dikasih kita cari tahu roadmap lagi apa skill set kita dan mulai kembangkan tadi, dan jangan sampai terjebak ke lifestyle. Setuju? Berat ya? Enggak. Berat enggak? Ya? Berat. Susah nurutin lifestyle ya? Kurang fun. Harus lebih fun. Oke, kita ke next question nih Bang Junot. Sebenarnya kalau tadi kan sempat cerita nih, sempat terjebak gitu ya awal-awal karir karena terlalu FOMO gitu kan ya. Nah tapi sampai sekarang tuh sebenarnya masih kejadian gak sih dan sampai mantap gitu? Tau mantap gak? Enggak. Makan tabungan. Oh, kayaknya kalau udah seumur aku udah nggak boleh, margin of errornya tuh harus lebih kecil. Kalau udah seumur aku ya. Tapi kalau buat teman-teman silakan FOMO itu nggak apa-apa. Semakin banyak teman-teman salah dalam kehidupan, termasuk dalam keputusan finansial, itu semakin baik gitu ya. Tapi juga jangan masuk ke area instrumen-instrumen finansial yang kalian nggak tahu gitu loh. Tapi kalau misalkan ditanya FOMO-nya di area lifestyle, aku udah nggak pernah lagi FOMO. Karena aku udah nggak boleh lagi FOMO di area lifestyle. Kalau nggak nanti aku nggak nikah nanti. Waduh, gak nikah-nikah. Jangan senyum-senyum nih. Ketawa-tawa nih Bang yang paling depan. Oke, jadi emang menarik banget ya untuk cerita atau sharing-sharing soal pengalaman keuangannya Bang Junot. Kayaknya juga banyak dari kita ya yang pernah ngalamin hal serupa. Baik terjebak lifestyle, tren, FOMO dan lain-lain. Dan akhirnya kita harus makan tabungan. Nah, untuk ngobrolin soal gimana caranya kita bisa lebih baik atau bijak dalam mengatur keuangan, aku masih punya satu orang lagi yang bisa kita ajak diskusi bersama. Satu lagi narasumber yang bisa bergabung ke stage, dan untuk itu langsung saja kita panggilkan Ibu Noni Deborah Silalahi selaku Asisten Vice President Bank Mandiri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Noni. Oke, apa kabar Ibu Noni? Baik, selamat sore semuanya, teman-teman semua. Sore Mas Herjunot, Star Trek.
Ibu Noni sampai deg-degan ya? Karena Mas Junot ini adalah crush-nya milenial kayak saya. Langsung sebut umur ya? Masih umur. Crush-nya milenial ya. Oke, senang sekali bisa berkumpul bersama begitu dengan Ibu Noni dan juga Bang Heru Junot. Kita boleh sambil duduk-duduk lagi dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, karena kita udah ada kedatangan dari Ibu Noni nih. Sebenarnya aku Panggilan ada. Noni aja dong, Noni jangan aja. ibu. Kakak Boleh. Oke, kita panggil Kak Noni. Kak Noni, sebenarnya untuk fenomena makan tabungan yang udah kita bicarain tadi sama Bang Junot dan juga Sobat Cuan di sini di kalangan masyarakat. Sebenarnya menurut Kak Noni ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari mantap ini? Iya, jadi memang ya kayak setahun atau 2 tahun terakhir dari 2003 after COVID ya memang ada gejala kalau kita lihat di perbankan ya banyak tabungan itu yang terkuras ya. Jadi di semua perbankan mungkin teman-teman sering baca juga ya. Jadi di semua perbankan itu ada penurunan tabungan khususnya yang di 100 juta ke bawah. Jadi kayak kelas menengah itu semakin lama semakin berkurang gitu ya. Itu terlihat dari sebenarnya tingkat konsumsi yang meningkat ya. Kalau kita lihat indeks konsumsi kita kan dari tahun ke tahun itu meningkat. Yang sebenarnya baik untuk ekonomi. Jadi sebenarnya kita di sini tuh sebenarnya penopang pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi itu tinggi gitu ya. Cuman karena pendapatannya atau uang yang masuknya stagnan, sementara tingkat konsumsinya meningkat, mau nggak mau untuk menutupi kos sehari-hari kebutuhan hidup itu menggunakan uang tabungan yang sebenarnya digunakan untuk masa depan gitu. Simpanan yang sebenarnya ada tujuan tertentu jadi digunakan untuk membayar kebutuhan hariannya masyarakat gitu. Sehingga makin lama tabungan semakin turun gitu. Oke, karena sebenarnya juga pengeluaran lebih banyak ya Kak ya. Jadi akhirnya pengeluarannya meningkat. Pertama, sebenarnya ada faktor inflasi juga. Jadi setiap tahun itu kan harga-harga meningkat gitu ya. Jadi kemampuan uang kita untuk membeli satu barang atau jasa itu kan semakin lama semakin menurun. Kalau penghasilan kita tidak bisa mengikuti inflasi bagi yang gajinya setiap tahun meningkat itu mereka akan fine-fine aja. Tetapi kalau penghasilan itu setiap tahun tidak meningkat sementara pengeluaran kita meningkat kan kemampuan kita akan berkurang. Ditambah gaya hidup juga seperti yang tadi dibicarakan Mas Junot juga ya. Jadi kita mengikuti gaya hidup yang semakin sekarang kan kita bisa ngeliat di sosial media kayaknya semua hal itu terjangkau. Padahal sebenarnya tidak terjangkau kita gitu ya. Kita nggak bisa ngeset keinginan dan kebutuhan kita. Kita pikir butuh ternyata kita ingin gitu. Sehingga pengeluarannya bertambah. Oke, tadi kan ada faktor-faktor eksternal ya Kak Noni ya kayak inflasi dan lain-lain. Tapi untuk memastikan to make sure nih kondisi finansial kita tuh stabil dan juga aman biar kita nggak mantap tuh sebenarnya gimana sih Kak Noni? Nah sebenarnya itulah gunanya financial planning ya. Semua orang harus merencanakan keuangannya gitu ya. Bahkan dari kita masih muda pun kita harus merencanakan keuangan supaya kita nggak boncos gitu ya. Gimana caranya sebenarnya step financial planning ini bisa dibahas luas dan panjang dan lebar ya. Tetapi in short pertama kita harus budgeting ya. Setiap bulan kita harus budgeting berapa sebenarnya pengeluaran kita. Mana yang masih ditekan, mana yang memang fix kita harus bayar kayak biaya pendidikan, makan kan itu harus. Tetapi kalau hal-hal lain kayak apakah saya beli kopi setiap hari itu bisa ditekan itu kan masih bisa gitu ya. Kemudian setelah kita budgeting, kita juga harus menyiapkan dana darurat juga Kak Shirley. Jadi dana darurat ini penting teman-teman karena kita juga nggak tahu di kemudian hari apakah penghasilan kita masih akan tetap terus kita terima gitu ya. Bagi yang misalnya kayak karyawan seperti saya kan nggak tahu apakah di kemudian hari saya masih akan terus bekerja. Jangan-jangan saya akan kehilangan pekerjaan. Atau apakah di kemudian hari ada worst case misalnya ada kemalangan ataupun something bad happen gitu ya. Yang kita nggak bisa hindari, penyakit, bencana alam dan sebagainya. Jadi dana darurat itu kita harus siapkan supaya pada saat itu terjadi kita nggak kelabakan. Kita udah punya simpanan untuk menutup dana darurat supaya tabungan kita nggak dikuras. Jadi kayak tiba-tiba ada kemalangan, kebakaran atau misalkan apa gitu ya, kita nggak akan menguras tabungan kita untuk menutup itu. Kita udah punya dana darurat. Nah berapa dana darurat ini ya kita sendiri yang memutuskan gitu ya.
Kalau secara teori sih minimal 3 kali pengeluaran bulanan kita supaya kita aman gitu. Kemudian kita harus selalu menyisihkan dana untuk simpan savings. Jadi saving itu bukan sisa, tetapi disisihkan ya teman-teman ya. Bukan kalau misalnya kita dapat gaji, bayar, terus berlalunya hari di akhir bulan baru, oh ada sisa nih, ini ditabung. Biasanya kan begitu. Jadi sebenarnya saving itu adalah disisihkan di awal, begitu gajian langsung sisihkan berapa, lalu sisanya untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu investasikanlah di instrumen-instrumen investasi yang menguntungkan dan cocok untuk profilnya kita. Oke, tapi intinya Kanoni ini kita artinya harus punya financial planning. Nah kalau dari Mandiri sendiri sebenarnya punya gak sih produk-produk untuk financial planner seperti itu? Kita teman-teman lengkap banget ya, kita produk investasi simpanan, itu tabungan, deposito, giro itu kita lengkap. Produk-produk investasi juga lengkap, jadi produk-produk kayak bonds ya, kemudian reksadana, itu semua lengkap di Bank Mandiri dan yang bisa diakses oleh siapapun lewat mobile bankingnya kita namanya Livin by Mandiri. Kakak-kakak abang di sini pakai nggak Livin by Mandiri? Ada nggak di sini yang udah pakai? Oh mungkin kita tes aja boleh nggak Kak? Jadi kita di Mandiri, dari Mandiri tuh nyiapin souvenir, kartu e-money. Boleh ya saya kasih ya? Bagi teman-teman yang bisa nunjukin atau login sekali aja Livin. Itu kita kasih e-money. Boleh ya Kak Shirley ya? E-money? Iya berapa? e-money. Nanti akan kita kasih di akhir acara. Aku download sekarang. Aduh kalau Bang Junot nggak usah. Boleh ya? Oke. Boleh teman-teman yang 2 orang pertama aja, 2 orang pertama. Tuh buruan dapat 1 M. Sini, dapat 1 M. Oke, 2 orang pertama ada. ya. Thank you Kak Fitriani. Belum login. Karena kalau download aja bisa. Oke, yang udah login. Oke, udah Kak Rahayu, thank you. Nanti setelah acara boleh ya, udah 2 orang. Boleh nanti hubungin kita ya Kak di situ ya Kak. Oke, nanti boleh dihubungi oleh kakak-kakak panitia ya. Oke. Tapi kalau dari Kanoni sendiri sebenarnya bagaimana sih untuk strategi Mandiri agar masyarakat atau Sobat Cuan ini gak hanya cuma nyimpan uang aja, tapi juga bisa mengoptimalkan uang tersebut melalui saving, investment dan juga protection secara keseluruhan ini Kanoni? Ya, jadi memang makanya kita sudah mengembangkan sekarang kan Livin by Mandiri itu karena kita tahu semua orang pasti pegang handphone. Dulu kita edukasi itu in person gitu ya, person to person di bank. Tetapi kan zaman sekarang sudah jarang sekali orang yang datang ke bank. Yang dekat dengan kita itu adalah handphonenya kita gitu ya, kan kita tidak bisa input tanpa handphone. Karena itulah kita fokus ke Livin by Mandiri yang di handphone teman-teman untuk bisa teman-teman gunakan untuk mengelola keuangan. Jadi di Livin by Mandiri itu sekarang sudah lengkap sekali semua produk simpanan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita mau buka rekening tabungan itu bisa online. Teman-teman mau sisihkan dana pakai deposito ada online. Kemudian teman-teman mau cek produk investasi apa saja tinggal cek di menu Livin investasi, ada menu investasi di dalamnya yang bisa teman-teman pantau secara transparan, ada portofolionya, kita bisa lihat portofolio saya udah cuan berapa, kemudian mau dijual atau enggak, atau saya lagi ada uang sisa nih saya mau beli, itu kapan saja, anytime, anywhere, dimanapun teman-teman lagi sempat itu bisa gitu. Oke Kanoni, dari Kanoni aku mau beranjak lagi ya ke Bang Junot. Oke. Bang Junot, kita kan tahu Bang Junot ini aktor ya. Tapi sebenarnya Bang Junot punya penghasilan lain gak sih dari beberapa pekerjaan juga? Ya aku kan DJ. DJ, ada yang tahu di sini? Pernah nonton? Belum Boong. pernah. Awas aku ke Medan nggak? Aku bulan depan aku ke Medan. Nge-DJ beneran ini aku nge-DJ. Datang ya. Beneran bulan depan. Aku nge-DJ. Jadi aku DJ, terus aku juga ada perusahaan juga. Terus aku juga ada portfolio juga. Oke Bang Junot, jadi kan gak cuma dari satu pekerjaan atau penghasilan aja ya. Betul. Banyak nih sumbernya, ada dari aktor, ada dari nge-DJ juga. Sama mungkin sering jadi pembicara juga Bang Junot. Iya kayak gini dibayar loh. Ini dibayar nih.
Oke, Iya. sebenarnya agak sulit gak sih untuk ngatur cash flow-nya? Misalnya berapa persen untuk nabung, operasional dan lain-lain. Ini Bang Junot gimana sih? Ya, kalau aku selalu punya prinsip always live below your means. Artinya kamu kalau misalkan punya penghasilan ini segini gitu, selalu kamu hidup tuh harusnya di sini, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kalau aku dari semua penghasilan aku selama sebulan, aku pastikan porsinya gede. Mungkin 70-80% itu udah pasti masuk ke instrumen investasi dan bisnis, dan kemudian sisanya itu untuk kehidupan sehari-hari gitu, untuk lifestyle. Berarti pakai 20% doang Bang untuk Iya, kehidupan 20%, sehari-hari? 20%. Bahkan sekarang 10%. Wah, Karena 10% aku banyak banget ya. Banyak. Enggak lah. oke. Tapi bisa ditiru loh. Kita jadi dari total 100% penghasilan ini bisa dipakai sekitar 20% aja ya. Ya, Tapi kalau untuk kita tuh frugal Bang, gitu ya. Setuju gak? Frugal living ya 20% ya? Oke. Ya. Tadi kan sempat ngobrolin 70 sampai 80 untuk investasi. Ya, Berarti Bang Junot main investasi dong? sangat. Nah itu apa aja yang dipakai instrumennya? Kalau aku sih heavy on cryptocurrency gitu. Tapi buat teman-teman yang di sini mau main kripto, aku cuma mau bilang kalian harus punya mentality-nya, itu satu. Yang kedua, kalian harus punya knowledge-nya. Satu aja hilang, lebih baik nggak usah masuk ke situ. Gitu. Karena kamu punya pengetahuan yang lebih tapi kamu nggak punya mentality-nya, percuma. Kamu punya mentality-nya tapi kamu nggak punya knowledge-nya, itu sama aja kayak buang. Ya, itu nggak begitu. Jadi harus punya dua-duanya. Jadi yang harus dipersiapkan untuk berinvestasi adalah mentality. Dua, mentality sama knowledge-nya. Knowledge dan uangnya. Itu juga harus. Itu juga harus. Oke, kalau nggak punya uang, apa ini investasiin ya? Iya benar. Oke, aku akan beri lagi ke Kanoni. Kanoni, sebenarnya untuk selain menabung ini, uang yang kita punya kan juga bisa diinvestasikan, ya kan, selain nabung. Nah, gimana cara memilih investasi yang aman untuk Sobat Cuan yang baru ingin mulai investasi? Ya, ini memang sepele tapi sebenarnya banyak orang terjebak dengan ini gitu ya. Banyak case setiap tahun itu ada aja case investasi bodong yang kita terima, bahkan yang kita rasa orang-orang yang well educated juga sering sekali kena. Jadi orang-orang yang di sekitar kita juga sering sekali kena. Makanya kita sering edukasi ini juga ke masyarakat. Kalau untuk memilih produk investasi, pastikan pertama produk tersebut berizin dan diawasi oleh lembaga yang formal gitu ya. Investasi ini kan ada yang dijual oleh lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, which is okay. Tetapi harus kita cek lagi apakah sudah berizin dan siapa yang mengawasi. Kedua, harus dicek underlying dari investasi ini apa. Jadi kalau kita beli produk investasi A, sebenarnya uang kita itu ditaruhnya di mana gitu ya. Kalau misalkan kita berinvestasi di saham misalkan ya, kita tahu saham itu saham perusahaan apa gitu ya. Itu kan jelas ya, kita adalah pemilik. Kalau saham kan berarti kita adalah pemilik perusahaan tersebut. Atau ya semua investasi gitu ya, kita harus pertanyakan ini produknya di mana dan dipahami gitu, jangan asal beli. Kemudian juga yang perlu lagi kita harus tahu prinsip investasi. Prinsip investasi yang paling penting itu adalah high risk, high return gitu ya. Jadi kalau kita kayak Mas Juno tadi bilang, mentalitinya mungkin dari situ kali ya. Jadi kalau kita merasa kita nggak bisa menerima resiko yang tinggi banget, berarti kita profil kita nggak cocok dengan produk investasi tersebut. Kalau kita tahu itu produk investasinya potensi returnnya tinggi sekali, sudah pasti dia juga punya potensi untuk turun jauh gitu. Jadi semakin tinggi potensi return dari suatu produk, resikonya juga semakin tinggi. Kalau kita oke dengan itu, profil kita bisa menerima itu, ya berarti secara mentality kita pas gitu ya Mas Junot ya. Tetapi kalau misalnya kita orangnya tidak bisa menerima naik turunnya harga, pokok investasinya harus tetap meskipun returnnya ya beti-beti sama produk simpanan. Berarti kita orang yang konvensional, maka pilihlah produk-produk yang memang konvensional, yang dijamin pokoknya, yang kuponnya tetap dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan profil resikonya yang bisa kita terima.
Gitu. Oke, ada produk investasi mungkin rekomendasi dari Kanoni gitu ya untuk Sobat Cuan yang mau mulai investasi? Nah jadi mungkin ini langsung ini aja ya, teman-teman kalau misalnya kembali ke Livin tadi ya, saya mau cerita sedikit ya. Kalau kita masuk di menu investasi, teman-teman di Livin investasi itu, baik di Livin maupun teman-teman bolehlah ke bank manapun sebelum beli produk investasi, pasti akan di-assess dulu profil resikonya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Setelah itu kayak kuesioner gitu ya. Setelah itu akan kelihatan lah, oh kita profil investasi kita adalah profil yang moderat atau misalkan konservatif atau misalnya agresif gitu ya. Setelah itu baru kita masuk ke produk investasi apa yang kita butuhkan gitu. Nah produk investasinya itu pun kalau mungkin kalau kita udah punya pengetahuan tentang itu boleh all in gitu in one basket ya. Tetapi kalau untuk pemula saya sarankan boleh diversifikasi dulu gitu. Jadi cicip-cicipin gitu ya. Kalau misalnya kita konvensional sebagian ke pasar uang dulu, kemudian ada yang di bonds dulu, ada yang di saham sedikit gitu kita coba, itu pun saham yang kita kenal gitu ya. Kalau misalnya sudah makin oke seperti Mas Junot udah punya pengetahuan tentang itu bisa ke kripto dan sebagainya gitu. Oke Kanoni, aku akan balik lagi ke Bang Junot. Bang Junot tadi kan sempat spill gitu ya, untuk modal awal investasi adalah yang pertama mentality, lalu juga pengetahuan dan juga yang terakhir uangnya gitu ya. Nah tapi sebenarnya aku penasaran juga sih Bang Junot, ini pertama kali Bang Junot mulai investasi atau main saham tuh gimana sih? Dimulai dari berapa rupiah? Kalau sekarang kan udah heavy banget nih, udah kripto gitu, seperti apa? Jadi gini, aku tuh banyak yang nggak tahu. Sebenarnya background aku tuh ada di finance gitu. Aku kerja di private equity gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan mungkin di sini masih SM, ya kuliah gitu, ambil aja vocabulary-nya, terus cari sendiri apa tuh private equity, apa tuh venture capital. Aku memang industry specialist for film investment waktu itu gitu. Aku jadi cara kita kerja kan kita investasi di sini, kita investasi di sana gitu kan. Termasuk aku buka kayak Koda Food gitu, restoran pertama aku ada di Tokyo, ada di Jepang. Nah dari situ aku mulai mengenal investment ini tuh sama kayak permainan gitu loh. Semuanya tuh gitu, ngelihat bisnis tuh dari sini, ya kan? Ngelihat bisnis tuh dari sini sehat atau enggak, ya kan? Dari situ awalnya mungkin aku taunya kayak kalau mau ngedapetin uang tuh kita harus ada sesuatu yang kita tuker, ya kan, kerja, ya kan, skill kita apa, terus kita akhirnya dapat uang gitu. Pada saat aku kenal dunia investasi, bisnis, akhirnya aku tahu uang tuh bisa bekerja dengan cara lain, ya kan. Masuklah itu aku ke area saham, ya kan. Selesai di area saham, profil aku kemudian makin tahu nih, makin agresif gitu, karena kayak misalkan saham-saham yang aku masukin, koin-koin dari kripto yang aku masukin, tadi aku bilang mentality sama knowledge, ya kan. Cuman jangan lupa juga teman-teman di sini harus punya point of view-nya juga. Kalau misalkan kenapa orang berinvestasi di area cryptocurrency, aku bilang jangan kalau nggak punya mentality knowledge. Tapi terutama kalau di kripto tuh masalah POV, ya kan. Karena kalau ngomongin masalah ini tangible nggak, ya kan? Ini fundamentalnya apa? Kayak begitu. Kalau kita nggak punya point of view-nya terhadap 10 sampai 20 tahun ke depan, dan kita nggak tahu juga misalkan uang. Teman-teman misalkan tahu sebenarnya di sini uang tuh cuman ada di area, uang tuh apa? Uang tuh berarti alat tukar, misalkan kayak gitu. Kalau pengetahuan teman-teman tuh masih ada di area situ, stop dulu main kripto, jangan. Gitu. Karena kita harus tahu dulu uang tuh apa. Ya kan, kenapa uang itu bisa tercipta gitu. Kenapa teman-teman selama ini taunya uang kalau misalkan mau dapat uang kita harus kerja, nggak kayak gitu. Gitu. Baru nanti setelah point of view kita tuh dapat 10 sampai 20 tahun ke depan, balik lagi gitu. Kita harus punya fundamentalnya, sentimennya kita harus tahu, naratifnya harus tahu, yang terakhir teknikalnya gitu ya, kita harus tahu gitu. Jadi dari semua itulah perjalanan aku mengenal dunia investment. Oke, tapi kan kita tahu ya saat ini untuk mentality itu susah banget kalau nggak dibangun. Iya. Nah kalau dari case-nya Bang Junot ini sendiri, waktu itu belajarnya otodidak mandiri sendiri untuk menemukan jalan atau mentalitas gitu. Ataukah ada yang ngasih tahu, ada gurunya gitu? Oke,
Ini adalah hal yang paling penting buat teman-teman semua yang masih muda. Zaman aku dulu seumur teman-teman, waktu umur 20-an, untuk kita tahu financial literacy itu tuh adalah suatu kayak wah ini binatang yang aneh banget nih gitu kan. Karena maksudnya pilihannya nggak banyak. Sekarang terserah teman-teman nanti mau jadi apa, mau jadi petani, mau jadi selebgram, kayak aku mau jadi DJ atau ada yang mau jadi entrepreneur. Kekurangan orang-orang Indonesia itu tuh adalah mereka nggak begitu melek yang namanya financial literacy gitu. Ngomongin masalah gaji, ngomongin masalah berapa pengeluaran itu tuh masih tabu, masih kayak nggak berani ngomong itu, nggak berani ngomong gini. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang paling penting. Jadi financial literacy untuk sekarang kalau teman-teman tuh nggak melek, simple, kalian males, udah benar-benar males gitu. Karena sekarang tuh untuk aku nih sekarang ngelihat outlook sebuah saham, outlook sebuah koin. Zaman dulu aku harus bayar itu dan bayarnya mahal. Bayarnya tuh kita sebulan tuh bayar mahal sekali. Sekarang semuanya gratis, gratis tis gitu. Kamu harus beli Bloomberg Terminal lah, ya kan? Harganya mau 600 juta setahun, sekarang itu semua gratis. Jadi kalau teman-teman tuh nggak melek sama financial literacy di tahun 2025, murni kalian males gitu. Jadi itu harus melek itu dulu gitu. Sebelum akhirnya kamu bisa membangun mentality yang kuat untuk ada di area investment apapun. Karena sekarang gini, pada saat teman-teman masukin investment di suatu instrumen investasi apapun lah, masukin walaupun 100.000, ini kita belum level yang kayak 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu, 100.000. Begitu masuk tiba-tiba drawdown. Tapi kita nggak dipenuhi sama knowledge yang kayak teknikalnya, kita nggak tahu, fundamentalnya kita nggak tahu, kita kenapa masukin di situ. Itu nyebelin gitu, tiba-tiba baru masukin 100.000, ya Allah kok jadi 70.000 sekarang gitu. Nah itu jadi semuanya harus lengkap. Sebelum kita mempersiapkan mentalitas, kita harus punya POV-nya dulu, POV dari instrumen investasinya, mentality-nya, dan kemudian knowledge-nya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Herjunot Ali dan juga Kak Noni. Oke, kayaknya udah gak pada sabar nih ya untuk langsung nanya-nanya ke Bang Junot dan juga Kak Noni. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Dan kita juga punya hadiah untuk 3 penanya beruntung yang akan bertanya kepada narasumber kita yang kece pada hari ini. Oke, sabar. Nanti aku mau minta Bang Junot, dari Bang Junot sendiri untuk milih siapa nih yang dipersilakan untuk bertanya. Oke, belum. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, silakan. Oke, kita persilakan Bang Junot untuk memilih salah satu. Oke, Mas yang baju biru. Oke, Mas yang baju biru. Mas yang baju biru. Oke. Silakan sebutkan nama dan juga asal dari mana dan ingin bertanya ke siapa. Silakan Kak. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Aran Akila, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mau nanya ke Bang Herjunot Ali. Baik, pertanyaan saya itu bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran agar bisa mencapai tujuan keuangan. Terima kasih. Oke, kita tahan dulu ya Bang Junot. Kita akan buka untuk satu pertanyaan terakhir. Mbak yang baju hitam. Ini udah berdiri. Ya. Silakan untuk sebutkan nama dan juga asalnya dari mana. Halo Bang Junot, aku Jennifer Elena, content creator QL Nano. Asal aku sebenarnya dari Tangerang Karawaci, tapi base gedenya tuh di Medan. Jadi lagi main di Medan udah sebulan. Right. Nah aku pengen nanya nih, gimana sih cara Bang Junot itu konsistensi dalam mengatur finansial pribadi di luar dari yang punya usaha pribadinya juga gitu. Makasih. Oke, thank you. Oke, kita akan ajak Bang Junot untuk menjawab dulu satu persatu. Kayaknya ini udah nggak sabar banget ya pengen dijawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Tadi ada dari Kak Raka ya? Oh Raihan, oke Kak Raihan. Kak Raihan bertanya gimana sih caranya meningkatkan pendapatan dan juga meminimalisir pengeluaran. Seperti apa?
Oke, simple, langsung. Skill set apapun yang abang punya, pastikan yang terbaik dan abang bisa optimalisasikan itu bersama AI. Jadi skill set apapun itu, jadi udah nggak ada alasan sekarang abang nih misalkan, abang mau jadi apa? Bang Ryan mau jadi apa? Sekarang subjeknya apa? Iya, apa? Ambil jurusannya. Ilmu, wah sama kita, cuap-cuap. Bang Rayhan tahu dulu ya, misalkan nanti mau jadi PR, mau jadi apa, itu harus tahu dulu top tiernya itu berapa gaji, kalau udah paling top tuh berapa. Misalkan aku pernah dengar ada gaji jadi PR 200 juta, 250 juta, pastikan jadi yang terbaik di situ. Pastikan jadi seorang PR yang terbaik di situ, gabungkan, optimalisasikan itu dengan AI, ya kan? Karena sekarang semua itu tuh udah based on, semuanya tuh ramping. Di perusahaan tuh sekarang ramping, nggak ada lagi tuh hire satu PR section tuh 20 orang, nggak ada. Bilang sama bosnya, cukup hire saya, itu PR 20 orang, ratakan semua, cukup gitu. Jadi itu bisa dapat 300 juta, 200 juta, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Rayhan juga harus punya bisnis. Jadi pekerjaan itu beda sama bisnis, ya kan? Financial, zaman dulu tuh saya pengen financial independence, retire early. Pengennya, maunya pada saat seumur saya sekarang di umur 40 saya udah pensiun, tapi ternyata nggak bisa, ya kan? Saya nggak mau jadi pensiun. There's no such thing as a passive income, nggak ada tuh, passive income tuh nggak ada. Oke, jadi kalau mau harus punya active income, harus punya bisnis, sepasif-pasifnya hal yang menurut kamu pasif, itu kamu harus pantau terus juga, gitu. Misalkan mau bikin pos-kosan, itu kan nanti ada passive income, nggak bisa, itu harus dipantau terus. Ya kan, kos-kosannya. Jadi yang terbaik di skill set kamu, optimalisasikan dengan AI, punya bisnis, yang terakhir kamu punya portfolio. Harus, it's a must, apalagi umur masih 20-an sekarang. Kalau nggak melek yang namanya portfolio, itu nanti ketinggalan banget. Jadi itu ada 3 instrumen itu, kerjaan, bisnis, portfolio. Itu cara meningkatkan sama meminimalisir pengeluaran. Meminimalisir pengeluaran, oke. Aku selalu bilang sama teman-teman semua di sini, kalian nggak harus semua orang jadi Jeff Bezos, nggak semua orang di sini mampu jadi Elon Musk, atau nggak semua orang di sini mampu untuk jadi Mark Zuckerberg, nggak harus kok, gitu. Kita nggak harus menjadi financial independence, itu tuh nggak harus untuk punya duit $2 billion, nggak harus. Tapi gimana caranya kalian punya comfortable income? Nah, di setiap negara bagian, termasuk di Medan misalkan, kita harus tahu median income-nya itu tuh berapa. Median income orang-orang di Medan tuh berapa sih per bulan? Ya kan? Ketika kita tahu median income itu tuh berapa, berarti kita udah tahu tuh rata standar hidup. Oh, rumah segini, atau kos-kosan segini, makan segini, transportasi segini. Dari situ, pastikan kamu punya itu dulu, gitu. Punya itu dulu secara gaji, gitu. Lebih dari itu berarti ya kamu udah punya comfortable income, udah stick aja terus sama pengeluaran-pengeluaran yang secara standar. Karena percaya sama saya, uang itu nggak akan, katanya uang tuh nggak menjamin kebahagiaan. Terakhir Bang Junot, ini masih buat Bang Junot juga. Sebenarnya bagaimana sih cara Bang Junot untuk mengatur finansial? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya Bang ya? Udah dijelasin, tapi boleh kali kasih tips aja deh sedikit gitu. Karena kan kita tahu penghasilan Bang Junot tuh nggak yang tetap gitu. Banyak kan, banget ya. tapi ya. Banyak banget tapi ya. Oke, tapi kan dari berbagai macam pendapatan dari DJ, dari aktor dan lain-lain, ini kan suka nggak menentu. Nah itu kan ngaturnya agak beda nih sama yang pendapatannya udah termapping tiap bulan. Nah ini gimana sih Bang Junot, mungkin boleh dikasih tips? Oke, ini aku agak technical dikit, cuman bisa teman-teman ikutin. Untuk yang aman gitu ya, aku investasi sama saham-saham blue chip. Oke, saham-saham blue chip dan indeks yang aku percaya. Taulah, nanti tinggal di Google aja ETF tuh apa sih gitu. Pasti udah pada tahu lah. Maksudnya ETF S&P 500 kalau misalkan teman-teman yang di sini melek sama finansial, ada QQQ, ada banyak. Investasikan sama ETF. Kalau aku ETF-nya agak beda. Aku ETF-nya sesuai dengan teknologi dan perkembangan dunia
gitu, yang robotik kayak begitu-gitu aku invest di situ. Terus investasikan pada saham-saham yang kamu pasti punya dividen di situ per bulannya gitu. Dan yang terakhir adalah yang agresif, yang volatile, tapi kamu bisa tahan drawdown-nya gitu. Udah itu aja. Disiplin sama investasi gitu, disiplin sama diri kamu. Nggak ada orang yang aku yakin, oh gue nggak bisa ngatur keuangan. Kita semua nggak bisa ngatur keuangan, percaya sama aku. Nggak ada orang yang bisa ngatur uang tuh nggak ada. Tapi itu tuh kayak muscle memory, kayak kamu harus latih terus gitu. Akhirnya kayak misalkan nanti mau beli tas ya, asal tidak mengganggu boleh beli barang branded asal tidak mengganggu Pos keuangan itu nanti akhirnya boleh ketika kita semuanya tuh checkpointnya tuh udah kita tick dulu gitu. Kayak misalkan aku investasinya di area jam tangan gitu, tapi aku juga jam tangannya adalah yang aku tahu jamnya itu sama kayak saham sama koin-koin kripto yang aku tahu di 2 tahun sampai 3 tahun lagi itu bakal naik gitu. Jadi di spesifik. Intinya adalah prepare the mentality, the knowledge and the point of view, dan you're good to go. Wah, luar biasa jawaban dari Herjunot Ali. Oke, mungkin terakhir kali ya, boleh dikasih closing statement untuk Sobat Cuan di sini, motivasinya seperti apa dari Bang Junot? Silakan untuk warga Medan. Oke, buat teman-teman Medan, apa yang aku sampaikan adalah yang make sense buat aku. Oke, jadi kalau teman-teman di sini, Bang, bagaimana tips untuk mengembangkan diri, jadi kaya? Man, you're still young, you gotta figure it out. Because I am still figuring out. Oke, ngerti nggak sih itu? Yang artinya ya, Bang, okay. Yang artinya. Oke. Oke, maaf. Intinya adalah kalau misalkan teman-teman nanya gimana caranya kaya atau gimana caranya mengembangkan diri atau sukses, aku doakan sukses. Tapi itu semua adalah teman-teman harus cari sendiri, karena aku pun masih mencari itu gitu. Apa yang make sense menurutku belum tentu make sense juga buat teman-teman. Dan figuring out is a forever game. Itu artinya mencari tahu sesuatu itu tuh akan terus menerus. Jadi jangan lupa untuk terus belajar, dan aku doakan teman-teman semua di Medan ini sukses buat apapun. Amin. Thank you. Oke, terakhir dari Kanoni ya. Kanoni, mungkin boleh dikasih pesan buat Sobat Cuan di sini, anak-anak muda, langkah sederhana bisa memulai journey-nya seperti apa? Sebenarnya kalau ngomong langkah sederhana, cuman satu sih, punya mulai aja. Karena kalaupun kita tahu teorinya, kalau kita nggak praktek itu nggak akan ada gunanya juga. Jadi mulai sekarang, mumpung masih muda, mumpung goal kita bisa set panjang gitu ya kan. Kalau ibu-ibu kita itu nggak punya kemewahan untuk bisa menabung atau investasi jangka panjang. Kalau kita kan masih bisa punya privilege untuk menabung di jangka panjang. Kita bisa set goal kita mau jadi apa, mau pengen beli apa, mau pengen dapat apa. Jadi mulai aja dari sekarang, dan mulailah di tempat yang tepat, yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari dan pahami, dan jangan dan sesuai dengan profilnya kita. Itu aja. Oke, beri tepuk tangan untuk Kanoni. Luar biasa. Sekali lagi. Oke. Ya, betul sekali. Jadi Sobat Cuan, salah satu langkah awal untuk menuju financial freedom ini bisa melalui dari menabung. Menabungnya di bank pasti aman karena dijamin LPS hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kita ucapkan terima kasih kepada Herjunot Ali dan juga Kak Noni Deborah. Dan gak kerasa untuk Sobat Cuan, educational class hari ini harus kita akhiri, tapi semoga ilmu dan juga insight yang sudah dibagikan oleh narasumber kita hari ini bisa jadi bekal untuk Sobat Cuan semua untuk capai goals keuangan masing-masing. Dan juga pastinya memiliki masa depan yang aman. Untuk educational class hari ini adalah rangkaian dari acara LPS Financial Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Trust Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV,
Trans 7, dan Insert Live. Acara ini juga didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri yang sudah mensupport acara Educational Class pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Herjunot Ali yang sudah berbagi ilmu dan pastinya untuk seluruh Sobat Cuan yang sudah hadir pada hari ini. Mana suaranya? Oke, terima kasih juga untuk Kak Noni Deborah yang sudah hadir dalam sharing discussion pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri Educational Class hari ini, kita akan melakukan foto bersama. Untuk yang mau foto, silakan untuk merapat. Bayar. Oke, kita tahan di bawah ya, kita tahan di bawah ya. Nanti kita foto gini ya, Kak Deborah juga Kak Junot, kita boleh ngadep sana. Oke, teman-teman foto boleh silakan. Oke, yang mau foto boleh merapat. Oke, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kita tahan ya, kita tahan dulu. Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, kita boleh jongkok ya. Aku hitung ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, GBB. Berenang dong Bang, berenang. 3, 2, 1. Oke, kita beri tepuk tangan meriah untuk kita semua. Saya Serliana Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di Educational Class di hari esok. Bye-bye.